yang seksi pelatihan dengan teman-teman di acara, tentunya digaji oleh teman-teman SC, Bapak dan teman-teman. Nah itu punya ide-ide segar di situ bisa. Kalau saya mohon izin Pak, memang penayangan penting. Apalagi nih anak-anak dibolehkan bawa HP, jadi jangan bawa HP. Iya, punten ya. Saya kemarin mabim anak-anak sama kakak-kakaknya, bukan sama saya, sama kakak kelasnya yang angkatan atasnya. Tidak boleh bawa HP. Fokus ke sedang mabim. Cuma bukan 1 hari. Nah sekarang 3 hari nggak bawa HP, gimana ya wajar aja, coba aja lah. Gitu. Kalau menurut saya, tapi terserah nanti keputusan bersama aja. Coba bisa nggak dalam 3 hari lu pada nggak boleh bawa HP, bisa nggak? Gitu. Kasih sana loh, gitu misalnya kalau bahasa itu. Maka berikan pembelajaran yang menarik, lebih menarik daripada HP. Salah satunya bukan hanya nonton. Kalau nonton, orang pada ngobrol kan, yakin saya memang udah segede mentil gitu, ada luar biasa. Tadi ngobrol gitu. Nah jadi bagaimana ada 1 sesi atau 2 sesi atau bagaimana terserah Bapak, itu ada yang memberikan materi semacam motivasi tadi. Yang Bapak bilang tadi, Republik ini gede banget. Negara Indonesia itu adalah negara terbesar kedua di dunia setelah ada negara yang paling besar tapi tidak sehebat Indonesia. Indonesia kalau kenal jadi, makanya kenapa banyak orang yang ingin menguasai Republik. Maka kamu sebagai anak muda, kamu punya Republik, nah gitu Pak. Jadi ada kalimat-kalimat menggugah mereka, kemudian habis itu bikin brainstorming yang namanya S-briefing. Ke depan berapa orang yuk di sini, gitu. Dibikin seasik itu. Jadi teman-teman APG mereka asik banget gitu. Nah jadi dibikinkan metode-metode seperti itu. Saya sering pelatihan di beberapa balai tenaga kerja terkait dengan produktiviti. Saya juga beberapa pelatihan, saya juga diminta menjadi narasumber pelatihan. Itu saya bikin seperti itu. Gitu. Jadi anak-anak itu, anak sih apa? Ini dari si ibu. Terus kita kasih reward, rewardnya nggak usah susah-susah Pak. Kasih bolpen yang harga 10.000, tapi menarik bolpennya. Mana ya? Saya suka beli Pak. Saya kasih bolpen yang sedikit lucu-lucu gitu. Kalau saya dengan UMKM, saya kasih bolpen-bolpen yang kayak gini Pak. Ini buat hadiah. Yang kayak gini kan lucu nih buat UMKM. Kalau saya lagi ngajar UMKM. Ini kan satu mereka dikasih ini Pak, ini Pak. Bu ini Bu, aduh ini keren banget tadi ini coba love you too kan gitu. Kan apalagi anak-anak yang iya betul. Hadiah sesuatu apa aja gitu, tapi yang menarik itu memang luar biasa. Jadi nanti ketika materi diberikan sesuatu yang asik gitu dan mereka juga iya. Nah wajar ketika usia ini mereka belum full. Karena tadi yang saya bilang, otak itu selesainya 100% itu di usia 20 tahun. Kalau kita semua ini sudah selesai, otaknya udah final. Nah anak-anak itu belum tuh, maka harus dideketin sama yang positif-positif tuh. Cinta tanah air, akhlak yang bagus, yang muslim diberikan kekuatan keimanan, ketauhidan, keilahian. Yang non-muslim silakan ada lagi teman-teman yang non-muslim, sampai kalau mau ke situ. Jadi dibangunkan semangat itunya sehingga kalau menurut saya jangan hanya penayangan film. Kalau penayangan film mau diizin ya Pak. Kalau penayangan film itu kan kita yakin kita sebagai sebut saja pemasukan cuma gini doang di situ. Tapi kalau kita memberikan motivasi, misalnya saya akan masuk ke ruang-ruang situ. Misalnya ke Bapak, yang aku ngajak ngapain kayak gitu. Datang ke Bapak ini, akan ngajak kamu. Ayo teman ada waktu nih saya, siap Bu. Kan gitu kan. Jadi dibangun values, dibangun yang namanya kultur yang dia harus menghargai orang lain ketika orang lain sedang berbicara. Sangat tidak elok secara attitude ketika orang lain bicara kita pegang HP mungkin gitu. Dibacakan ke ibu. Jadi tidak begitu gitu. Jadi anak-anak itu diizin begitu. Oh ini kita harus menghargainya gitu. Mungkin di rumah lagi ada kerepotan ya teman-teman. Kita lagi dapat. Nah itu seperti itu Pak. Jadi dibangun seperti itu sehingga anak itu dari mulai itu karena tadinya terpilihnya tadi otaknya itu belum terbangun. Nanti terbangunnya di usia 20 itu di perguruan tinggi Pak. SMA juga belum. Iya. Nah itu luar biasanya Allah seperti itu. Jadi 5 tahun ke 20 tahun, 15 tahun inilah cuma 10% otak itu selesai. Nah sementara kita ini kan membangun karbohidrat duduknya mau bisa kan sekali lagi. Kalau karbohidrat kalau laut-lautan. Saya membangun anak saya yang bujang sekarang baru 21 tahun. Ketika masih SMP ke SMA, saya nggak pernah nyabain kalau ada rasa laki-laki. Saya pulang dari mana teman. Udah, saya nggak bilang kamu juga begini enggak. Emang laki-laki begitu. Saya tahu ilmu ini ketika saya sudah bercerita banyak kepada sahabat saya, ustazah juga, dokter juga di Sadaflan. Saya sahabat aja, saya suka teleponan sama dia. Setelah saya punya ilmu itu, jadi oh iya sebenarnya saya dokter.
Kebetulan adik saya juga yang nomor 3 adalah bapak juga, sehingga kita saling berkomunikasi terkait dengan itu. Jadi ngebangun orang itu, ini orang Bapak ya, ngebangun manusia itu, orang itu harus dibangun otak bawah sadarnya. Jadi saya sepakat tadi, maka jangan dibeginikan, biarkan mereka tidak nyaman, susah, pasti nyaman, yakin saya, pasti nyaman nyimpen gitu. Nah itu saya juga ngebangun ketika saya melatih teman-teman UMKM, teman-teman HRD, usah Pak dikasih yang beginian sembarangan, karena terbangun dari kecilnya tadi. Nah sekarang kita mau dari kecil nih ke anak-anak nih, ya sudah kita bangunnya seperti tadi, cuci sendiri, ngambil sendiri, sok belajar begitu. Nah, lihat Bapak tuh, lihat Ibu, nanti kita berikan itu di dalam pembelajaran di awal kita menjelaskan itu. Nanti anak-anak setelah ini yang diinginkan sama Bapak nanti di minggu terakhir itu mereka harus bilang apa tuh? Ada yang pesan-pesan, belajar mereka bicara di hadapan orang lain ketika mereka waktu masih kecil. Belajar dia, apa yang dia rasakan. Biarkan ngomongnya kayak apa, nggak tersusun, nggak terlalu juga, biarkan saja. Kita pengen tahu. Dia pesannya kayak apa? Misalnya, Ibu saya senang banget, sekarang saya cinta banget sama Republik ini ya. Mau kan Republik diambil orang? Gak mau. Nah, kita begitu itu sudah keren banget. Saya nggak mau Republik Indonesia diambil orang. Saya cinta banget, ini punya saya, Republik ini punya saya. Dibangun nanti anak-anak itu begini Pak, di awal itu ketika dimotivasi. Apa yang kamu akan tentang Republik ini? Tidak ada yang ngomong negara, padahal Republik ini adalah rumah. Bayangkan kalau rumah kita ada orang masuk sembarangan, ngambil TV, ngambil kursi, ngambil sembarangan, mau dibiarkan, ya sudah ambil aja, ambil masa begitu. Nanti langsung tanya ke anaknya, kamu coba kamu. Nanti kalau ibu datang, ibu ambil gimana mama sama kamu? Ya Allah, nah itu kan, nah dibangun dari situ. Jadi si pembelajarannya itu yang asik-asik aja, dibikin anak ini, nggak mau tuh kalau kayak gitu. Jadi kalau penayangan film mereka jujur ya. Manusia itu Pak, hanya 2 jam fokus. Selanjutnya sampai situ dia kabur kemana-mana. Apalagi ini anak belum stabil otaknya. Yang sudah stabil aja otaknya 21 ke atas seperti kita ini, itu kadang 2 jam aja udah malas ngomong gitu. Apalagi anak-anak yang belum pas di otaknya. Jadi mohon izin nanti kalau Bapak menunjuk siapapun nanti yang akan presentasi, dia yang harus paham benar. Nanti mungkin ketemu lama saya, kita sama-sama ya. Karena kebetulan saya adalah asesor kompetensi di bidang SDM. Saya adalah certified BNSP sebagai asesor SDM, sumber daya manusia. Nah kita sama-sama di situ nanti caranya menunjuk siapa pembicaranya, nanti kita sama-sama di situ yang asik gitu. Bukan masalah usia ya Pak. Usianya mau dia muda, mau setengah banyak, mau sepuh seperti bapak-bapak juga. Kalau bapak keren itu gak jadi masalah. Buat saya usia nggak ada apa-apa. Jadi wah yang ini yang muda lah, yang anak itu nggak ada urusan dengan masalah tua muda apa, bukan itu. Masalahnya cuma itu. Dia kompeten nggak? Dia punya pengalaman nggak? Gitu. Bukan anak presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.